Baik saudara, kembali lagi di Sapa Riau. Bersama saya saat ini sedang ada Bapak Jack Ardiansyah. Kita akan kembali lagi Pak untuk menanyakan soal visi misi dan kemajuan Kabupaten Meranti dari sisi DPRD. Tadi di awal Pak, kita sempat menyebut bahwasanya pemerintah perlu menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan, menguat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekonomi kreatif, bahkan sampai ke UMKM. Nah, dari perspektif DPRD Pak, kebijakan apa yang perlu diperkuat atau disempurnakan agar sektor-sektor ini tidak hanya menjadi janji politik semata gitu Pak? Yang pertama komitmen Pak. Komitmen. Kebijakan komitmen harus benar-benar ditegakkan. Karena biasanya terkadang terlibat bang ada semacam misalnya janji-janji politik belaka. Nah, komitmen itu kami harapkan kepada pemerintah daerah terpilih sekarang ini, gimana beliau bisa merealisasikan janji-janji beliau dalam sebuah visi dan misi nantinya. Jadi kita bersama DPRD khususnya akan selalu mengingatkan kepala daerah terkait tentang apa yang sudah beliau janjikan di saat kampanye nanti. Jadi kami berkeyakinan ketika komitmen ini dijalankan, insya Allah Meranti ke depan akan bisa lebih baik dari saat ini. Oke, baik Pak. Singkat ya Pak ya, komitmen. Nah, berbicara tentang komitmen artinya perlu evaluasi ya Pak ya, di setiap tahunnya, bahkan kita bisa belajar dari periode-periode yang sebelumnya. Kira-kira Pak, dari sektor-sektor ini, dari 5 sektor yang saya sebutkan tadi, sektor manakah yang lebih berpeluang untuk dapat bangkit lebih cepat di tahun 2025 ini? Memang kami berharap di sektor yang menjadi potensi Meranti, perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan dan pertanian. Kami berharap itu bisa dimaksimalkan lagi. Tambah lagi memang pemerintah pusat merencanakan ketahanan pangan. Betul. Jadi harus sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ketahanan pangan Meranti ini harus lebih dimaksimalkan. Nah, ketahanan pangan itu kan ya di perkebunan, pertanian, perikanan. Ini harus dimaksimalkan, harus disinergikan dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan daerah, kebutuhan terkait tentang ketahanan pangan. Nah, jadi kami berharap apalagi sekarang ini adanya makan bergizi gratis. Nah, ini kan butuh telur, butuh ayam, butuh sayur segala macam. Nah, kami berharap nanti ini semua dihasilkan dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, makanya ketahanan pangan sangat menjadi concern utama lah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik Pak, memang kalau kita lihat dari sumber daya alamnya tidak mungkin rasanya jika tidak bisa tercukupi ya Pak ya. Karena dari sektor perkebunan dan pertanian ini dari segi SDA-nya itu sangat melimpah ya Pak. Iya, benar. Sangat melimpah, dan dari sisi kompetensi masyarakat yang memang sudah punya histori dari zaman dulunya untuk bertani ya Pak. Iya. Baik, dari sektor-sektor itu, dari segi UMKM sendiri Pak, tadi memang UMKM ini sebenarnya menjadi corong utama dari pihak-pihak luar dapat tertarik dengan Meranti, menjalin kerjasama dan relasi juga. UMKM ini menurut Bapak seperti apa yang harusnya dibutuhkan masyarakat nih Pak, dari pemerintah daerah, sehingga mereka bisa cepat untuk bangkit kembali? Memang alhamdulillah kami sekitar tahun 2023 sudah menyelesaikan perda tentang UMKM. Baik, sudah ada perda tentang UMKM ya Pak ya? UMKM tahun 2003 baru saja kemarin. Memang di situ banyak kemudahan, banyak peran pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik itu tentang bantuan modal, bantuan fasilitas, bantuan untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, mudah-mudahan dengan perda ini ada, nanti akan bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Meranti. Baik, memang cukup banyak ya Pak, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat ini guna untuk mempermudahkan masyarakat ya Pak, untuk kembali lebih dekat nih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan disahkannya nih Pak, APBD tahun anggaran 2025 sebesar kurang lebih, kalau tidak salah saya 1,3 triliun, dan defisitnya tadi cukup banyak ya Pak ya, sekitar beberapa miliar, 90 miliar, lebih kurang 90 miliar. Nah, ini bagaimana Pak strategi pemerintah daerah dalam mengatasi defisit ini, dibantu juga dengan DPRD yang tentunya sudah mengantongi nih Pak bagaimana kebutuhan masyarakat? Memang dengan adanya instruksi Presiden tentang pemangkasan anggaran Pak, otomatis defisit itu akan berkurang Pak, karena memang yang dipangkas itu kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Baik. Jadi pemerintah daerah sudah melakukan refocusing kegiatan dengan melakukan
efisiensi anggaran. Jadi kegiatan yang tidak prioritas itu memang kita udah dikeluarkan, termasuk juga macam makan minum, ATK, percetakan, perjalanan dinas. Nah itu udah dikurangi semuanya. Jadi dengan demikian, secara otomatis defisit itu akan berkurang, Mbak, karena memang udah dikeluarkan juga dari APBD kita. Baik. Nah, jadi itu, Mbak. Oke Pak, memang kalau dari pengelolaan defisit anggaran ini sebenarnya tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat, tapi lebih mengefisiensikan ya Pak anggaran yang ada. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, mungkin ada yang harusnya diperkuat lagi nih Pak oleh pemerintah dari sisi anggaran, seperti peluang lowongan kerja tadi, itu bagaimana Pak? Memang fiskal memang tidak belum begitu kuat, Mbak. Karena memang sumber-sumber potensi ekonomi masih terbatas itu. Situ ya pariwisata sedikit, industri sedikit. Nah, ini memang pemerintah memang harus kerja keras untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Tentunya dengan berbagai cara. Tentu dengan potensi yang ada kita maksimalkan. Jangan kita mengada-ngada yang merasa tidak mungkin kita buat-buat, itu akan sia-sia nantinya. Jadi yang potensi apa yang ada di Meranti itu yang kita maksimalkan. Dan saya yakin pemerintah daerah udah tahu itu, Mbak. Sudah tahu itu ya, Pak. Itu makanya kami akan bersama-sama bersinergi bagaimana ekonomi di Meranti bisa tumbuh berkembang tanpa harus bergantung kepada APBD saja. Oke. Luar biasa Pak, ini menarik Pak, karena kalau kita lihat bahwasanya dari sisi misalnya pariwisata, di sana seharusnya bisa ya Pak untuk dapat dikembangkan sehingga banyak turis lokal ataupun turis internasional yang datang. Satu bagian saja, menurut Bapak itu mungkin atau tidak Pak? Jadi memang beberapa titik wisata, objek wisata ada Mbak di Meranti. Cuman terkadang itu tadi karena kita pulau, jadi paling datang ya wisatawan lokal. Untuk mengundang wisatawan di luar memang agak susah, Mbak. Yang udah pernah dicoba oleh pegiat-pegiat wisata kita dengan lewat media online segala macam. Ada yang datang, cuman sangat terbatas sekali. Karena itu tadi karena transportasinya agak sulit ke sana. Jadi orang berwisata ke Meranti mungkin butuh biaya besar di transportasinya. Ya karena pulau kan Mbak, kita naik travel laut, ya biaya besar. Beda kalau di daratan kan kemana-mana kita bisa gampang aja kemana-mana. Mungkin itulah salah satu titik lemah wisata yang ada di Meranti. Tapi untuk lokal, saya yakin ramai memang wisatawan lokal datang ke objek wisata yang ada di Meranti. Karena keindahan alamnya nggak main-main ya Pak ya di Meranti ya. Ya itu ada pantai, ada danau, ada hutan, ada mangrove segala macam. Itu menjadi objek wisata. Oke Bapak, memang kalau mengenai dari tadi yang kita bahas, baik dari segi sumber daya manusianya sendiri, semuanya itu kembali lagi kepada akses infrastruktur, transportasi, dan juga memang mungkin informasi ya Pak, karena ini salah satu daerah pulau yang memang cukup jauh dari daerah daratan. Nah, pertanyaannya Pak, apakah dari pandangan Bapak selaku DPRD sendiri untuk segi kesehatan masyarakat seperti stunting dan lain-lain itu sudah ada upaya pencegahannya Pak? Memang di Meranti angka stuntingnya meningkat Pak ya, dari sekitar 19% kalau nggak salah sekarang itu kan. Memang stunting ini memang paling penting pencegahannya Pak. Jadi upaya yang dilakukan DPRD pencegahannya Pak ya? DPRD kemarin di Komisi 3 sudah memanggil Dinas Kesehatan, Mbak, Dinas Sosial terkait tentang mengatasi stunting yang ada di Kabupaten Meranti. Memang tidak baik sebenarnya, Mbak, tapi karena memang kita daerah terpencil, jadi kadang agak susah terjangkau untuk mengatasi stunting. Dan juga pendidikan masyarakat juga, Mbak. Pendidikan tentang stunting, Mbak. Memang gizi usia bayi ya 2 tahun ke bawah bagaimana, ini mungkin perlu Dinas Kesehatan atau Kesehatan untuk lebih gencar mensosialisasikan, terutama lewat posyandu, Mbak, masalah stunting ini. Berarti selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Presiden kita mengenai ketahanan pangan tadi ya Pak ya. Dan tadi Bapak sampaikan bahwasannya diharapkan masyarakat lokal bisa menjadi salah satu pemasok dalam ketahanan pangan yang dapat dibagikan untuk makan gizi gratis ini ya Pak. Berarti hal itu juga termasuk berdampak Pak menurut Bapak kepada masyarakat? Memang seperti kemarin juga Menteri Desa Pak Yandri itu kan mengatakan ya desa itu menjadi
sebagai supplier kebutuhan-kebutuhan pangan nanti, kebutuhan-kebutuhan makan bergizi gratis, perkebunan. Jadi memang nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat, Pak. Selama ini mungkin tadi saya bilang untuk memasarkan sangat susah di Meranti. Dengan ada kerjasama ini, insya Allah nanti ya, produk-produk unggulan masyarakat, pangan itu akan bisa didistribusikan untuk kepentingan program pemerintah. Oke, baik Pak. Kalau dari segi komunikasi sendiri Pak, DPRD ini bisa kita harapkan sebagai satu-satunya corong dari masyarakat kepada pemerintah untuk mendengar. Di mata Bapak sendiri seberapa pentingnya Pak pengaruh komunikasi DPRD ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Meranti? Yang penting sekali Mbak, ya tanpa komunikasi ya kita nggak tahu apa keinginan masyarakat, Mbak. Nah, jadi memang komunikasi hal yang harus utama dilakukan oleh DPRD, baik itu DPRD, baik itu masyarakat baik itu kepada pemerintah daerah. Karena segala sesuatunya dengan kita komunikasikan, insya Allah akan tersampaikan dan akan terrealisasikan. Nah, tanpa komunikasi mungkin ini akan buntu, akan buntu, artinya nanti akan menyendat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Baik Bapak. Jadi memang tidak hanya komunikasi ke bawah saja, ke masyarakat saja, namun juga komunikasi ke atas rutin dilaksanakan oleh DPRD ya Pak ya. Mungkin Pak, pertanyaan saya berikutnya mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam daerah dengan kemiskinan ekstrim yang tadi juga Bapak sampaikan. Bagaimana Pak pemerintah program yang sesuai dengan visi misi tadi dalam pengentasan kemiskinan yang efektif Pak, dan peran DPRD itu seperti apa Pak? Ya, memang Mbak, awal Meranti berdiri angka kemiskinan Meranti memang tinggi Pak, sekitar 45%. 45%. Sekarang 20%, awal pertama ya Pak ya? Tahun 2009-2010. Tapi Pak Irwan Periode menurut sampai sekarang tinggal 20, sekitar lebih kurang 23%. 23%. Memang angka kemiskinan naik di desa-desa. Desa itu tuh untuk mengurangi angka kemiskinan ya kita dengan membantu kebutuhan mereka Pak. Ya, jaminan sosial, jaminan kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Ya memang alhamdulillah bantuan-bantuan ini ada loh. Pusat, ada provinsi, ada buat kabupaten, seperti DTKS dari kabupaten, ada PKH, dan begitu juga jaminan kesehatan. Pemerintah daerah kabupaten itu juga menjamin masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS, semua itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, Mas kemarin sudah 97% jaminan kesehatan dijamin oleh pemerintah. Dijamin semuanya, pas sudah di masyarakat Kabupaten Meranti ya Pak ya? Udah 97%, lebih kurang 97% dijamin pemerintah kesehatannya. Baik Bapak, berarti untuk mengentas nih Pak kemiskinan ekstrim dibutuhkan dengan pentingnya kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Fasilitas di sana bagaimana Pak? Fasilitas kesehatan memang di Meranti ini Mbak, dari 9 kecamatan kita udah punya 10 puskesmas dan 1 rumah sakit umum daerah yang tipe C, dan sekarang sedang dibangun rumah sakit Pratama. Di saat ini apa ya sudah dibangun rumah sakit Pratama? Itu memang dari APBN Mbak. Untuk kesehatan memang kendala kita terkadang dokter spesialis kurang Mbak. Karena misalnya rujukan ke Pekanbaru, rujukan ke Kepri, ya kendala kita di sana Mbak. Dokter spesialis masih belum mencukupi. Karena kita kasihan Mbak, kadang rujukan memang ditanggung pemerintah, tapi biaya transport segala macam kan masih keluarga pasien yang menanggung. Nah, itu kadang menjadi PR bagi kita di Meranti bagaimana agar meminimalisir rujukan. Baik Pak. Iya. Oke Pak, tampaknya kebutuhan-kebutuhan tadi memang tidak bisa kita pungkiri, dan visi misi sudah menjadi salah satu harapan ya Pak bagi masyarakat, bagaimana mereka berharap semua yang tadinya telah diharapkan bisa dapat terwujud dengan bantuan DPRD. Mungkin Pak terakhir Pak, untuk menutup talk show kita pada hari ini, boleh Bapak sampaikan bagaimana harapan Bapak ke depannya sebagai DPRD Kabupaten Meranti supaya masyarakat bisa optimis Pak bahwasanya Kabupaten Meranti akan menjadi lebih maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi Mbak, kita menjalankan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan pemerintah bupati. Kabupaten. Nah, ketika ini bersinergi, berkolaborasi, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang diprogramkan mungkin akan bisa dirasakan oleh pemerintah daerah. Apalagi Pak Bupati sekarang, Pak Asmar ini kan backgroundnya polisi Mbak. Nah, dia ya mungkin polisi kan taktis orangnya Pak, taktis teknis. Insya Allah akan cepat bisa mewujudkan
program-program beliau. Ditambah lagi beliau dibantu Pak Wakil Bupati, Pak Muzamil yang juga backgroundnya politisi, Pak. Itu juga punya akses ke pusat. Insya Allah dengan kolaborasi ini kami DPRD berkeyakinan apa yang sudah mereka programkan dan kita dukung dengan sepenuh hati bisa terlaksana dengan maksimal untuk 5 tahun ke depan. Dan masyarakat, saya berharap sama-samalah kita dukung pemerintahan, Pak. Jangan kita pula menjadi orang menjadi menguntung dalam lipatan, menjadi batu sandungan, sehingga nanti akan mengurangi konsentrasi pemerintah untuk membangun. Kita bersama-sama, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun Meranti selama 5 tahun ke depan. Baik, itu, Pak. Baik, Pak Jack, mungkin boleh Pak satu kalimat saja untuk seluruh masyarakat. Pak, kalimat untuk menutup Pak perbincangan kita hari ini supaya masyarakat bisa lebih semangat lagi untuk sama-sama bekerja membantu membangun Kabupaten Meranti yang lebih baik. Ya, kepada masyarakat Meranti, saya sebagai pimpinan DPRD, mari sama-sama kita berbaik sangka dengan Meranti 5 tahun ke depan. Karena dengan berbaik sangka, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan kita percayakan kepada pemerintahan daerah ini untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ini agar beliau bisa berkonsentrasi membangun pemerintah tanpa ada memilih kasih. Jadi ya sama-sama setelah kita terpilih bupati baru, kita wujudkan Meranti sesuai dengan visi Meranti unggul, agamis, dan sejahtera. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Jack, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Pak Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kehadirannya hari ini di Kompas TV, dan tentunya saya Atika Azura mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.